Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Satya Hangga Yuda Widya Putra. Nama saya sangat panjang. Saya ada 5 nama, 3 nama depan dan 2 nama belakang. Tapi kalian semua bisa manggil saya Hangga. Saya menjabat sebagai Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Rumah Millennials. Sore ini saya akan berbicara mengenai COVID-19 dan bagaimana kita bisa tetap produktif dan fit setiap hari. Dikarenakan pemerintah Indonesia sudah menerapkan kebijakan yang namanya WFH, yaitu Work from Home. Kita yang sehari-hari terbiasa ke kantor, ataupun ke perguruan tinggi, ke sekolah, dan beraktivitas dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, sekarang kita diharuskan untuk tetap berada di rumah dan menerapkan yang namanya social distancing atau jaga jarak sosial. Nah, sebelum saya membahas mengenai bagaimana kita bisa produktif dan fit di dalam masa karantina, WFH, atau jaga jarak sosial, saya ingin berbicara dulu mengenai apa sih virus COVID-19. Jadi COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Kenapa 19? Karena virus ini ditemukan pada tanggal 30 Desember tahun 2019 di Wuhan, China. Dan analisa lebih lanjut menunjukkan bahwa virus ini terkait dengan kelelawar yang berada di Huanan Seafood Market di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Tingkat kematian dari COVID-19 lumayan tinggi dan sangat mudah untuk menular dari manusia ke manusia. Dan risiko yang paling tinggi adalah kepada orang-orang yang usianya sudah di atas 60 tahun. Yang mungkin mereka daya tahan tubuhnya tidak sekuat anak-anak muda, seperti kita, millennials ataupun generasi Z. Tetapi itu bukan berarti millennials ataupun generasi Z tidak rentan terhadap virus ini. Kita semua bisa kena, cuman yang lebih rawan itu 60 tahun ke atas. Nomor 2, memiliki riwayat penyakit khusus seperti menderita HIV/AIDS, orang yang memiliki riwayat jantung, diabetes, dan lain-lain. COVID-19 ditularkan secara langsung maupun tidak langsung melalui hidung, mulut, dan mata, melalui tetesan droplets yang dihasilkan dari batuk atau bersin orang yang terinfeksi. Jadi kalau misalnya kita di keramaian, atau kita lagi berinteraksi sama teman-teman kita, ataupun orang-orang yang kita tidak terlalu kenal, atau kita lagi rapat, pada waktu kita berkomunikasi dengan orang-orang yang sakit, sudah positif, terinfeksi COVID-19, dan kita tertular dari mereka melalui tetesan droplets, kita akan kena juga virusnya. Dan tetesan dapat mencemari banyak sekali benda, seperti alat rumah tangga, gagang pintu, air, alat pribadi, maupun fasilitas umum lainnya. Dan ini menjadi sumber penularan. Jadi misalnya kalau ada orang yang batuk di pintu, atau ada orang yang batuk di meja makan, ataupun di ruang rapat, kalau kita kena tetesan droplet itu, ataupun kita mungkin menyentuh pintu yang sudah disentuh oleh orang yang terkena virus COVID-19, itu kita bisa juga kena. Kita juga bisa sakit. Kalau daya tahan tubuh kita tidak kuat. Dan gejala-gejala dari COVID-19 itu sebenarnya tidak jauh beda dari orang yang kena sakit flu atau influenza, tetapi ada perbedaannya. Kalau COVID-19, gejala-gejala adalah batuk-batuk, badan kita sangat lemas, demam, body temperature kita di atas 37,5 derajat Celcius, sesak nafas, kita hilang nafsu makan, nyeri kepala, tenggorokan nyeri, dan keluhan gastrointestinal seperti diare, muntah, dan mual. Dan unfortunately di Indonesia, terutama di Indonesia, fasilitas dan tenaga kita terbatas untuk menangani pasien-pasien corona. Oleh karena itu, per tanggal 26 Maret 2020, kasus yang positif di Indonesia ada sekitar 790. Yang meninggal dunia 58. Sedangkan yang sembuh hanya 31. Jadi ada lebih banyak orang mati yang meninggal daripada yang sembuh. Nah, ini menjadi masalah. Sedangkan di seluruh dunia, sekitar 425.000
463 orang tes positif COVID-19. Yang meninggal 18.963. Tetapi yang sembuh ada 109.191. Jadi kalau kita melihat seluruh dunia secara global, ada jauh lebih banyak orang yang sembuh daripada orang yang meninggal. Jadi ada hope ke depannya. Wah, oleh karena itu, kita, anak-anak muda, anak-anak milenial, yang kondisi badannya masih fit, daya tahan tubuh kita masih sangat tinggi dibandingkan yang lebih tua. Tetapi dikarenakan kita tidak imun terhadap COVID-19, kita harus selalu menjaga kondisi kesehatan dan kebersihan kita. Maksudnya apa? Ya setiap hari, di setiap saat, kita harus sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, minimal selama 20 detik. Kalau misalnya kita tidak dapat akses terhadap sabun atau air yang mengalir, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Dan minimum kandungan alkohol itu jadi kisaran 60 sampai dengan 70%. Kalau tangan kita masih kotor, ya kita masih belum menggunakan sabun tangan dan air yang mengalir, kita harus menggunakan yang namanya hand sanitizer. Atau kalau kita dapat akses, kita bisa menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kalau kita masih belum menggunakan sabun dan air yang mengalir untuk mencuci tangan kita atau hand sanitizer, pada waktu tangan kita masih kotor, kita tidak boleh menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum dicuci. Kalau kita sakit, dan ini tidak mesti positif COVID-19, kalaupun kita batuk-batuk, kita pilek, kita sakit, kita harus menggunakan masker. Kenapa ini penting? Karena kalau kita sakit, kita kan masih belum tahu apakah kita sakit ini sakit flu, influenza, demam biasa, atau COVID-19. Nah, oleh karena itu, kita harus menggunakan masker. Lah, dengan menggunakan masker, ini akan menutupi kemungkinan bahwa orang-orang lain di sekitar kita itu tertular dengan virus yang ada di dalam tubuh kita. Baik itu flu, demam biasa, influenza, ataupun COVID-19. Nah, saat kita batuk atau bersin, kita harus menutupi mulut dan hidung kita dengan tisu. Dan setiap kali kita selesai menggunakan tisu itu, kita harus membuang tisu itu di tempat sampah. Kita juga harus membersihkan dan melakukan disinfeksi secara rutin kepada semua permukaan benda yang sering disentuh. Kalau misalnya kita kepepet dan kita harus keluar dari rumah, kita mengunjungi supermarket, atau kita keluar untuk ke rumah sakit atau apapun itu, kita harus selalu mengganti baju kita dan mandi sesegera mungkin pada waktu kita udah sampai rumah. Setelah kita berinteraksi dengan keramaian ataupun fasilitas umum, kita harus memperbanyak konsumsi makanan bergizi dan air putih. Jaga pola tidur yang cukup dan melakukan olahraga secara rutin minimal 3 kali seminggu. Dan olahraga ini tuh harus yang namanya aerobic exercise, bukan anaerobic. Ada perbedaan antara aerobic dan anaerobic exercise. Kalau aerobic exercise itu yang benar-benar melatih jantung kita. Seperti lari, sepedaan, main basket, sepak bola, futsal, dan non-stop. Tetapi anaerobic itu workout, seperti nge-gym, ngangkat besi, atau yoga. Tapi itu bukan olahraga. Yang kita perlu lakukan itu yang namanya aerobic exercise. Dan yang paling penting, walaupun ini paling susah, dan ini kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, itu yang namanya jaga jarak sosial, atau yang namanya dalam bahasa Inggris social distancing. Kita harus berada di rumah, jangan keluar dari rumah, kecuali kita benar-benar kepepet dan tidak ada pilihan lain. Tapi harus juga di rumah, kita harus di rumah. Jangan ke mall, ke restoran, keluyuran, ketemu ini, ketemu itu, keluar negeri, keluar kota. Pokoknya kalau misalnya kita tidak perlu keluar, jangan keluar. Karena kalau kita keluar, kita bisa terinfeksi COVID-19, dan kalau kita yang mengidap ya, kita yang memiliki virus itu, kita bisa menular orang-orang yang ada di sekitar kita.
Dan itu tidak akan membantu kita untuk mencegah, mengendalikan, dan menghentikan penyebaran virus ini yang sangat detrimental terhadap kehidupan kita dan juga perekonomian kita. Dan terutama kepada orang-orang sakit, kalau bisa WFH, work from home. Kalau perlu keluar untuk beli makanan, bisa minta tolong orang. Tetapi bagi yang sakit harus ada di rumah. Kita harus menjauhi keramaian dan tempat-tempat umum. Dan kita jangan berpergian ke daerah lain jika kita memang benar-benar mendesak dan kita tidak ada pilihan lain. Kita harus menghindari kontak fisik jika bertemu dengan orang lain di luar dari rumah kita. Jaga jarak dengan orang lain jika terpaksa berada dalam antrian atau kerumunan. Social distancing atau jaga jarak sosial terbukti sangat efektif untuk menghambat laju penularan COVID-19. Dan pada waktu kita working from home, kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas. Misalnya, kita bisa berolahraga. Kita bisa nonton video-video di YouTube yang dapat mengedukasikan kita, dapat memperluas wawasan kita. Kita bisa mengambil yang namanya online learning class. Kita bisa nonton film. Kita bisa spend quality time sama keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita, yang biasanya setiap hari kita selalu sibuk dengan pekerjaan kita berada di kantor, kita kerja, ataupun kita mengajar di perguruan tinggi, atau kalau misalnya kita masih siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi, kita fokus dengan pelajaran kita di sekolah, atau pelajaran kita pas kita kuliah. Dan setiap weekend, Sabtu Minggu, kita meluangkan waktu untuk hang out sama teman-teman kita. Ya, jadi dengan kita harus working from home setiap hari, dan kita tidak boleh kemana-mana, kita dapat spend quality time sama keluarga kita. Kita juga bisa menulis artikel, membaca buku, membuat vlog seperti apa yang aku lakukan sekarang. Dan ada banyak sekali aktivitas lain yang bisa main musik, bisa masak, bisa menemukan hobi-hobi yang baru, yang biasanya kita nggak lakukan, tapi kita bisa lakukan dikarenakan kita lagi WFH, yang namanya work from home. Jadi saya ingin setiap orang yang menonton video ini, baik itu milenial, generasi Z, ataupun generasi-generasi lainnya, untuk tetap semangat, tetap optimistik, jangan pesimistik, selalu menjaga kondisi, kesehatan, kebersihan, dan saling membantu satu sama lain untuk mencegah, mengendalikan, dan menghentikan penyebaran virus ini dengan menerapkan yang namanya work from home. WFH, working from home, jaga jarak sosial, social distancing. Terima kasih.